Kampus Kopi, sebuah tradisi tentang cita dan arsa. Pada ketinggian 420 meter di atas permukaan laut, tepatnya di kaki Gunung Merbabu. Tempat di mana kopi dan susu bukan hanya sekedar minuman, tetapi sebuah bibit tradisi yang mengalir dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Inilah Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Keunikan Desa Banyuanyar dibandingkan desa-desa yang lain, dalam arti tidak berarti sombong ya, tapi keunikan menurut kami bisa membangun klasterisasi UMKM dan itu terintegrasi. Karena membangun kampung-kampung UMKM berbasis terintegrasi ini tidak gampang, tidak mudah, benar-benar harus kolaborasi dari semua komponen, baik itu tokoh masyarakat, PKK, Karang Taruna, kelompok tani, wanita tani, pemuda, benar-benar harus match. Susu mentah itu kalau dijual keluar, itu harga sekitar 7.000 sampai 7.500 per liter. Tapi ketika masyarakat ini bisa mengolah susu menjadi yogurt, menjadi pai susu, kerupuk susu dan sebagainya, ini per liter bisa mencapai Rp35.000 per liter. Itu 7.000 per liter menjadi 35.000 per liter. Ini bagi kami inilah yang namanya nilai tambah. Dari kumpulan sapi perah di setiap rumah warga, lahir susu yang menjadi sumber kehidupan Banyuanyar. Bukan hanya sekedar perahan, tapi juga warisan yang dijaga untuk masa yang akan datang. Ya memang harus ada kalau langkah untuk menjaga kualitas susu sapi itu terutama dari pakan. Dari pakan kita harus mencari yang kualitas tinggi. Kandungan protein, mineral, terus lemaknya juga harus cari yang pakannya yang kualitasnya tinggi. Kualitasnya tinggi. Ya. Proses pemerahan susu itu harus kontinu jamnya ya. Jadi dari kita mulai sejak pagi, sejak subuh ya. Setelah subuh itu kita masuk kandang membersihkan kotoran-kotoran dulu. Setelah itu kita kasih pakan atau jenis komboran ya sapinya. Setelah itu baru kita perah di jam 6 pagi. Kemudian jam 2 siang kita masuk kandang lagi, prosesnya sama pagi. Jadi antara jam 6 dan jam 2 sore. Jadi sapi perah itu proses pemerahannya harus kontinu, jamnya tepat. Proses pemerasan ini harus dibersihin dulu Mas ya. Ini kita pakai air hangat. Pakai air hangat kita cuci dulu sampai bersih semua. Baru kita lap dengan kain yang kering. Setelah itu baru kita mulai perah. Lalu kita mulai perah dengan pelicin. Kira-kira bagaimana Pak? Boleh dikasih contoh? Ya begini aja. Ya. Ini pakai pelicin karena kalau nggak licin ini sakit nanti sapinya. Boleh Pak, saya pegang ininya. Boleh, monggo, silahkan. Lembut juga ya Pak? Iya, lembut. Squishy. Koboi itu berdiri dulu karena ada satu pemikiran daripada Bapak Kepala Desa kami. Karena Dukuh Wangan itu memang mayoritas daripada peternak sapi perah. Kenapa susu yang melimpah itu hanya diloperkan saja setiap pagi dan sore. Terus ada gagasan daripada Bapak Kepala Desa ke BUMDes untuk menunjuk Dukuh Wangan menjadi salah satu desa sebagai pengolahan susu. Jadi dari susu murni menjadi beraneka macam dari olahan susu itu tersebut. Jadi kita ada 2 tim Mas, ibu-ibu ada 2 tim. Untuk 4 orang ini dari khususnya saya, Bu Neng, Bu Tonah dan Bu Sarmi itu yang menghandle yogurt, pai susu, susu bubuk, dan permen susu. Untuk tim yang kedua itu ada Bu Dwi, ada Bu Yanti, Bu Yam, Bu Ija, Bu Nur, banyak ya Mas, itu yang menghandle keju mozzarella, stik susu, dan tahu susu. Bagaimana pandangan Ibu terhadap rumah pribadi yang dijadikan satu lokasi dengan rumah koboi, Bu? Yang jelas perasaan saya senang ya Mas,
Yang ini kemarin-kemarin kan nggak ada ya yang datang ke sini. Sekarang ada yang datang ke sini. Wisatawan pun sudah ada yang datang ke sini. Terus rumah saya menjadi ramai Mas, banyak-banyak anak KKN yang ke sini. Kalau pengolahannya biasa, kalau kita dapat orderan berarti kita ambil susu daripada anggota tadi. Karena kan dari anggota tadi memang rata-rata mempunyai sapi perah. Seperti Pak Parmono, tempatnya saya, Ibu Tona itu kan ada, jadi kita ambil. Produknya apa saja yang ada di? Produknya pakai susu, Nogosari susu, tahu susu, stik susu, permen susu, sama susu bubuk. Ya ini salah satunya ya Mas, ini permen susu. Ini yogurt stick yang sering keluar ke sekolah-sekolah yang diambil anak sekolah ini. Dan ini pie susu yang biasanya kita ke snack yang pesanan snack seperti ini. Contohnya seperti ini. Gini ya, contohnya ya. Kalau selama ini saya lihat setiap hari yang banyak produksi itu yogurt, karena yogurt memang sudah diambil sales-sales ya Mas, jadi ke warung-warung, ke toko-toko yang mungkin terdekat di tempat ini. Tetapi kalau untuk pesanan snack itu yang masuk untuk pie susu dan tadi Nogosari susu itu tadi. Nogosari itu kue yang paling simpel banget, pasti semua ibu bisa. Tepung maizena dicampur dengan susu aja, terus nanti kita kasih pisang, kita bungkus dengan daun pisang. Lah, yang membedakan dengan Nogosari biasa apa Bu? Ya itu biasanya kalau Nogosari biasa itu pakainya santan. Kalau tempat kita pakainya susu, jadi berasa susu gitu. Sponsor gitu. Jadi untuk rumah Koboi tidak mengeluarkan uang sama sekali selama ini. Untuk alat pasteurisasi, ada cetakan pie, itu semua ini ada visor, semua itu dari Disdak Perin. Terus yang ini dari Undip ya. Terus yang di dalam itu ada sealer, ada segala macam ini dari FH Hukum UNS ini ya. FH Hukum UNS. Ya ini ya, ini dari UNS waktu itu Bu Rizka yang beli, yang ngasih gitu. Jadi semua memang alatnya bantuan Mas, kayak ini tadi yang sebut dari Disdak Perin, semua bantuan. Kita tidak mengeluarkan uang sama sekali. Begitulah suatu ungkapan para produsen susu sapi perah. Namun di tengah perjalanan terdapat mitos yang berkembang. Apakah benar memerah susu bisa mengurangi umur sapi? Kayaknya kalau itu kayaknya apa ya, mitos lah ya. Kalau itu mitos, karena memang usia sapi itu 20 tahun, itu maksimal 20 tahun rata-rata sapi perah. Sapi itu harus diperah sepanjang waktu. Harus diperah Mas, seperti yang saya sampaikan di muka, yaitu secara kontinu, jam pagi, jam 6, sore jam 2 itu harus. Oh berarti. Karena kalau misalnya sore aja nggak diperah itu besoknya nanti bisa jadi penyakit, jadi mastitis. Oh berarti kalau tidak diperah malah jadi penyakit buat ya, sapinya. Harus keluar itu. Ya, harus keluar. Dari putihnya susu, kita beralih ke hitamnya kopi. Tanah Banyuanyar yang sama, dengan cerita yang sedikit berbeda. Dari tanaman kopi liar, hingga menjadi sebuah kebanggaan dan sumber kehidupan. Zaman dulu masyarakat Banyuanyar menjual kopi itu langsung. Cherry merahnya dijual ke pasar. Dengan harga paling hanya berapa, mungkin 15 sampai 20 ribu per kilo misalnya. Sekarang masyarakat Banyuanyar sudah cerdas. Mereka tidak lagi menjual kopi itu berbungkus cherry, tapi berupa green bean. Jadi yang sudah dikupas. Mereka menjualnya sudah dikupas, harganya makanya sekarang menjadi 65 sampai 75 ribu per kilo. Ini loh yang saya katakan sebenarnya nilai tambah tuh di sini. Dari biji merah yang dipetik dengan penuh ketelatenan, kopi dari tanah Banyuanyar melewati perjalanan panjang. Sebagai petani kopi, dan saya punya kelompok tani di sini. Nama kelompok tani di sini kelompok tani Sumber Widodo 2. Yang dahulunya kopi di sini tidak terlihat sama sekali, tidak dikelola sama orang-orang sebelumnya. Kami sekelompok mencoba menanam kopi untuk melestarikan kebudayaan peninggalan dari nenek moyang saya. Iya, itu kan dari peninggalan dulu. Kalau dari jenis kopi itu kan ada 3, bahkan sekarang jadi 4. Ada Arabica,
ada Liberica, Excelsa, dan juga Robusta. Dan kalau di sini, khususnya di wilayah Banyuanyar itu paling banyak adalah kopi Robusta sama Liberica Excelsa. Karena yang jadi ikon di Banyuanyar khususnya itu adalah kopi nangka. Kopi nangka itu ya Liberica Excelsa itu. Ya, di sini ada 3 jenis kopi, ada Robusta, ada Nangka. Nangka itu masuknya di Liberica, terus ada juga Arabica. Ini di wilayah Boyolali, tapi untuk desa Banyuanyar sendiri itu penghasil Robusta terbanyak. Nah, Robusta, terus juga Nangka. Nah, ciri khas kami adalah Nangka, dan ini pun bisa dikatakan best sellernya kami untuk Nangka, karena untuk secara rasanya kan di tempat lain nggak ada gitu. Yang paling banyak itu kopi Robusta. Mungkin pertumbuhannya agak cepat karena akarnya serabut banyak. Kalau yang dibilang kopi nangka tadi itu kan ada apa ya, akar tunjangnya. ya. Cuma istimewanya Iya. itu kalau ada musim panas itu tahan. Karena punya akar yang ke dalam ya, itu ya. Sebenarnya hampir sama saja, Mas. Cuman hampir sama saja. Nanti yang membedakan adalah terutama hara tanah sama suhu. Jadi kalau di sini itu yang paling beda itu karena ada kopi nangka. Jadi kopi nangka itu kopi yang sudah langka dan sekarang itu sudah jarang yang membudidayakan. Jadi ya yang bikin beda ya kopi nangka. Kalau untuk nangka itu pahitnya ringan, sangat soft. Jadi kalau untuk yang suka tanpa gula, tanpa susu aman, karena pahitnya ringan banget. Kalau masih pengen pakai gula, nah bedanya kalau ini kan Robusta itu cocok gitu loh, ngeblend dengan gula dan susu. Tapi kalau nangka ini semakin dikasih gula, rasa asamnya semakin muncul, karena ada rasa asamnya di kopi nangka. Beredar anggapan bahwa kopi tanpa gula pasti terasa pahit. Lantas, bagaimana tanggapan mereka? Ya sebenarnya masyarakat umum, Mas. Masyarakat umum itu kalau mereka mendengar kata kopi aja, itu kan identik dengan kopi itu pahit. Tapi kopi itu kan nggak selalu pahit, tergantung kita prosesnya seperti apa, sangrenya seperti apa. Jadi kita mau bikin sesuatu, misalnya mau masak, itu kan kita harus punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Iya, kalau pengalaman kami ya, itu kan kalau bukan pecinta kopi atau penikmat kopi, sekali neguk pasti pahit. Tapi kalau itu penikmat, nggak ada rasa pahitnya, biasa saja. Seperti kita minum teh, gitu. Tapi kalau hanya peminum, itu mesti terasa pahit, gitu. Makanya yang jarang minum kopi pasti pakai gula. Tapi kalau penikmat nggak pakai gula. Sekarang banyak customer kami yang memilih minum tanpa gula karena peredaran darah jadi lancar. Terus efek ke tubuhnya itu beda gitu loh. Lebih seger, lebih fresh kayak gitu. Dari tetes demi tetes susu murni hingga biji-biji kopi yang dipetik dengan penuh dedikasi. Kopi dan susu bukan hanya sekedar minuman. Mereka adalah hasil perjalanan panjang petani dari kebun dan juga kandang. Harapannya ya semoga warga masyarakat Banyuanyar iki ya gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Diharapkan semua susu di Banyuanyar bisa terserap ke omah susu Koboy. Tetapi semoga Koboy bisa menjadi sebagai pengolahan susu yang terbaik. Bisa berkembang baik, Mas. Terus dapat itu menambah pendapatan bagi ibu-ibu yang produksi. Kita bareng-bareng sama petani itu gimana caranya kita sukses bareng loh. Harapannya mungkin untuk petani kopi nanti bisa menikmati, semua bisa mencintai atau apa. Jadi nanti untuk menanam kopi, membudidayakan kopi itu bisa berkelanjutan ya. Gitu. Harapan kami ya tetap eksis aja, maksudnya orang masih bisa menikmati kopi di wilayah Banyuanyar ini dan kopi di sini semakin terkenal lagi. Maksudnya orang ngenal dan mencicipinya gitu loh, karena orang-orang ini udah diekspor, tapi orang di wilayah Boyolali kadang-kadang masih iya.
Di balik secangkir kopi hitam yang tidak selalu pahit, tersirat filosofi kesabaran dan ketelitian. Di balik segelas susu yang kaya manfaat, ada bukti sebuah keberlanjutan. Banyuanyar dengan kampus kopi bukan hanya sebuah tempat produksi, namun juga ruang belajar untuk semua generasi. Ketika tradisi berpadu dengan berbagai inovasi. Cipta adalah kesadaran. Arsa adalah kebahagiaan. Kesadaran akan pentingnya menjaga tradisi dan kebahagiaan dalam setiap langkah di masa yang akan datang. Dan dengan itu, cerita ini bukan berakhir, tapi terus berlanjut. Dalam setiap tegukan, dalam setiap kenangan yang tersisa di tetes terakhir.